Baiklah, berikut merupakan pembahasan UTS Perencanaan dan Pengendalian Produksi tahun 2021, dosen Insinyur John Rinaldi. Soal nomor 1, gambarkanlah flow data dari data historis demand berikut. Sebuah perusahaan membuat satu produk family yang terdiri dari 2 item produk, seperti tabel berikut. Dapat diketahui dari tabel, terdiri dari data permintaan bulanan sebanyak 12 bulan, waktu proses untuk item A dan item B, dan waktu proses agregat dalam satuan 1000 menit. Untuk soal nomor 1, menggambarkan flow data dari data historis demand dapat digunakan waktu proses agregatnya, dan menggunakan Excel untuk mengetahui plot data. Berdasarkan soal nomor 1, menggambarkan flow data dapat menggunakan data agregat yang telah diketahui pada soal, yaitu 420 untuk bulan 1, untuk bulan 2, 345, dan seterusnya. Dapat menggunakan line chart untuk mengetahui flow data permintaan historis. Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa pola data ini berbentuk pola data tren dikarenakan flow data menyebar membentuk suatu kecenderungan naik maupun menurun secara berulang. Sehingga flow data ini dikategorikan menjadi pola data tren. Soal yang kedua, pada soal nomor 2, berdasarkan hasil soal nomor 1, lakukanlah perencanaan produksi agregat dengan menggunakan metode atau strategi level production, dan dari hasilnya lakukanlah proses disagregasi untuk menentukan MPS masing-masing produk A dan B untuk 6 bulan ke depan. Lakukanlah pembulatan untuk masing-masing MPS produk yang dihasilkan. Jika diketahui hasil peramalan permintaan ke depannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan soal dapat diketahui data peramalan permintaan agregat untuk 6 bulan ke depan dan jumlah hari kerja. Sehingga hal yang dapat dilakukan untuk mencari MPS masing-masing produk adalah perencanaan agregat terlebih dahulu. Untuk perencanaan agregat, data yang dibutuhkan adalah data hari kerja dan data peramalan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui untuk jam kerja per bulan. Jam kerja per bulan didapatkan dari perkalian antara hari kerja dikalikan dengan 8 jam kerja untuk satu hari. Di sini asumsinya adalah satu hari kita melakukan kerja selama 8 jam, kemudian dikalikan dengan 60 menit. Hal itu dikarenakan karena satuan yang kita gunakan saat ini adalah menit. Maka diperlukan untuk mengalikannya ke dalam bentuk menit. Setelah diketahui jam kerja per bulan untuk masing-masing periode, kita dapat melakukan perencanaan agregat. Untuk perencanaan agregat, kita dapat menggunakan 3 metode. Metode pertama adalah level strategi, metode kedua adalah chess strategi, dan metode ketiga adalah mix strategi. Berdasarkan soal, dituntut untuk menggunakan metode level strategi, di mana metode level strategi total produksi yang dihasilkan akan sama dengan rata-rata dari demand. Untuk perencanaan agregat level strategi, kita harus menentukan produksi reguler, produksi overtime, part-time, penambahan tenaga kerja, pengurangan tenaga kerja, dan inventory. Kemudian baru diketahui total produksi. Produksi reguler didapatkan dari jam kerja per bulan dikalikan dengan total tenaga kerja yang dibutuhkan. Total tenaga kerja yang dibutuhkan harus mendekati dengan produksi reguler yang dihasilkan harus mendekati dengan rata-rata dari tiap demand. Rata-rata yang didapatkan dari perencanaan rata-rata demand-nya adalah 513.450, sehingga kita harus mengetahui produksi reguler atau mencari angka tenaga kerja berapa yang dapat mendekati nilai dari rata-rata total produksi, sehingga didapatkan sebanyak 46 tenaga kerja agar hasil produksi reguler untuk bulan Januari mendekati dengan rata-rata total produksinya.
Kemudian untuk bulan Februari dilakukan hal yang sama dengan bulan Januari, di mana jam kerja per bulan dikalikan dengan jumlah tenaga kerja yang kita gunakan adalah 46. Untuk produksi overtime dapat diketahui dari pengurangan antara total produksi, di mana total produksinya adalah sama dengan rata-rata demand, dikurang dengan produksi reguler, sehingga didapatkan overtime adalah sebagai berikut. Dan untuk inventorinya dapat diketahui dengan mengurangkan antara total produksi pada bulan Januari dikurangi dengan demand-nya, kemudian ditambahkan dengan persediaan pada periode sebelumnya. Sehingga didapatkan persediaannya adalah sebagai berikut. Dan untuk total produksi yang didapatkan untuk setiap periode akan sama dengan rata-rata dari demand-nya. Setelah dilakukan perencanaan agregat, maka dapat dilakukan proses disagregasi untuk mengetahui berapa unit produk A dan berapa unit produk B. Output dari perencanaan agregat adalah total produksi untuk kedua produk, sehingga kita harus mengetahui unit produk A dan jumlah unit produk B. Untuk mengetahui jumlah unit produk A dapat dilakukan dengan cara mengalihkan antara total produksi kedua produk dikalikan dengan persentase agregat dibagi dengan waktu proses untuk item A. Persentase agregat didapatkan dari persentase agregat didapatkan dari persentase data agregat item A, kemudian dibagi dengan total data agregat untuk kedua produk, sehingga didapatkan untuk persentase agregat item A adalah 34% dan item B adalah 66%. Persentase ini digunakan untuk mengetahui masing-masing jumlah unit untuk produk A dan produk B pada proses disagregasi. Sehingga didapatkan hasil untuk produk A sebanyak 17.200 dan untuk produk B adalah 22.763. Dari hasil proses disagregasi ini, maka dapat diketahui MPS untuk kedua item produk selama 6 bulan ke depan. Sehingga untuk soal nomor 2 sudah dapat terjawab. Lanjut pada soal nomor 3. Soal nomor 3, produk ini adalah produk handmade yang dibuat manual. Jika jumlah total tenaga kerja adalah 58 orang, mereka bekerja 8 jam per hari, lakukanlah analisis kapasitas RCCP untuk melihat kesanggupan perusahaan untuk memproduksinya berdasarkan MPS yang dihasilkan. Jelaskan hasil analisisnya. Gunakan parameter yang ada pada tabel di atas sebagai dasar perhitungan. Pada soal nomor 3 ini, kita disuruh untuk mengetahui atau melakukan perhitungan RCCP untuk mengetahui kesanggupan perusahaan dalam memproduksinya berdasarkan MPS yang dihasilkan. Oleh karena itu, data yang kita perlukan adalah data MPS untuk produk A dan produk B, total jumlah tenaga kerja 58 orang, dan jam kerja per harinya adalah 8 jam. Untuk perhitungan RCCP dapat menggunakan beberapa metode. Salah satu metode yang dapat kita gunakan adalah metode CPOF dengan mempertimbangkan proporsi waktu. Terlebih dahulu, kita mengetahui proporsi waktu untuk produk A dan produk B. Waktu proses untuk produk A adalah 10 menit dan waktu proses untuk produk B adalah 15 menit, sehingga persentasenya adalah untuk produk A 0,4 dan produk B adalah 0,6. Data yang kita gunakan untuk perhitungan kapasitas yang dibutuhkan pada RCCP adalah waktu proses rata-rata untuk produk A dan produk B, sehingga didapatkan waktu proses rata-rata untuk kedua produk adalah 12,5 menit. Hal ini dikarenakan karena kita menggunakan dua item produk yang berbeda dalam satu family. Perhitungan kapasitas yang dibutuhkan dilakukan dengan cara menambahkan kedua MPS produk A dan produk B, kemudian dikalikan dengan waktu proses rata-rata. Hal itu dilakukan untuk bulan sampai dengan bulan ke-6. Untuk kapasitas tersedia dapat kita lakukan dengan cara mempertimbangkan total jumlah tenaga kerja yang tersedia, jam kerja per hari, dan hari kerja yang telah kita ketahui pada soal sebelumnya. Kapasitas tersedia dapat dilakukan dengan perhitungan total jumlah tenaga kerja dikalikan dengan jam kerja sebanyak
8 jam dikalikan dengan hari kerja. Kemudian dikarenakan kita menggunakan satuan menit, maka kita harus mengalihkan dengan 60 menit agar hasil kapasitas yang tersedia dapat menjadi menit. Sehingga didapatkan tabel RCCP-nya adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, kita dapat membuat grafik untuk mengetahui perbandingan antara kapasitas tersedia dengan kapasitas yang dibutuhkan. Berdasarkan grafik, dapat diketahui bahwa kapasitas yang tersedia dapat mencukupi kapasitas yang dibutuhkan, sehingga dapat dilakukan perencanaan proses produksi. Untuk soal nomor 3 telah terjawab, kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 4. Berdasarkan hasil MPS masing-masing produk A dan B, pada soal nomor 2 dan hasil analisis kapasitas pada soal nomor 3, menyatakan kapasitas cukup untuk melaksanakan rencana proses produksi tersebut. Tentukan rencana kebutuhan material dengan menggunakan metode MRP, data struktur produk, dan status inventory adalah sebagai tabel berikut. Catatan, basis perencanaan MRP adalah mingguan, dan perencanaan material dengan metode MRP dilakukan untuk 6 bulan ke depan sesuai dengan hasil MPS dan item Z. Dipesan ke pemasok. Untuk soal nomor 4, diketahui on hand dari item A, B, dan Z, lot size, lead time, dan lead time per lot size dalam satuan menit, maka kita harus menggantinya ke dalam satuan hari atau satuan minggu. Dikarenakan pada soal nomor 4, basis perencanaan MRP adalah mingguan, dan kita harus melakukan perencanaan material selama 6 bulan ke depan, maka kita harus membagi ke dalam periode minggu. Sehingga untuk satu bulan terdiri dari 4 minggu. Hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita harus mengetahui MPS. MPS didapatkan dari data pada soal sebelumnya. Untuk item Z, kita harus mengetahui perencanaan material pada item Z terlebih dahulu. Dapat menggunakan template pada tabel berikut. Dengan mengetahui lead time untuk item Z adalah 2. 2 ini merupakan 2 minggu. Kuantitinya adalah untuk produk A1 dan untuk produk B adalah 1,5. Sehingga untuk gross requirement-nya dapat kita ketahui dengan cara mengalihkan antara MPS produk A dikalikan dengan kuantiti produk A ditambah dengan MPS produk B dikalikan dengan kuantiti untuk produk B kemudian dibagi 4. Mengapa dibagi 4? Dikarenakan bahwa periode bulan Januari terdiri dari 4 minggu sehingga kita harus memerlukan dengan membaginya 4. Setelah dilakukan perhitungan GR, maka kita dapat mengetahui project on hand pada awalnya adalah 100.000. Sehingga dikarenakan item Z memiliki on hand, maka perhitungan on hand untuk periode 1 adalah on hand untuk pada bulan sebelumnya dikurangi dengan gross requirement-nya ditambahkan dengan schedule receipt. Dikarenakan schedule receipt-nya adalah 0, maka tidak dapat mempengaruhi. Sehingga untuk perhitungan berikutnya adalah perhitungan yang sama sampai dengan nanti pada on hand-nya bernilai 0 ataupun minus. Ketika on hand bernilai minus, maka kita harus memerlukan pemesanan. Dikarenakan pemesanan ini berkaitan dengan lead time, on hand yang minus ini terjadi pada periode keempat, berarti minggu keempat pada bulan Februari, di mana terjadi pemesanan pada 2 bulan sebelumnya dikarenakan lead time-nya adalah 2 minggu sebelumnya, dikarenakan lead time-nya adalah 2 minggu, sehingga kita melakukan pemesanan sebanyak 2.800. Mengapa 2.800? Dikarenakan untuk item Z memiliki lot size adalah sebanyak 400. Berarti hal ini dapat dikatakan bahwa berapa kali kelipatan 400 agar dapat mencukupi nilai NR-nya sebanyak 2.690. Di sini kita menggunakan di sini kita melakukan pemesanan sebanyak 2.800 agar memenuhi NR.
Kemudian kita lakukan perhitungan on hand. On hand-nya di sini merupakan berapa yang kita terima, yaitu sebanyak 2.800 pada periode keempat bulan Februari. Hal ini dikarenakan karena kita memesan pada dua minggu sebelumnya sebanyak 2.800, sehingga kita menerimanya 2.800 juga untuk 2 minggu setelahnya. Oleh karena itu, didapatkan on hand-nya, berarti on hand-nya adalah berapa penerimaan order yang kita terima dikurangi dengan NR-nya. Hal ini dilanjutkan untuk perhitungan pada periode selanjutnya. Sampai dengan nilai on hand-nya bernilai 0, maka dilakukan pemesanan untuk setiap periodenya. Kemudian ketika kita telah selesai melakukan perencanaan perhitungan material pada item Z, selanjutnya kita dapat menghitung perencanaan pada produk A dan produk B. Untuk perencanaan produk A, itu kita dapat mengetahui lead time-nya adalah dikarenakan satuan lead time ini adalah 100 menit, sedangkan periode kita adalah dalam bentuk minggu, maka dapat dikatakan bahwa lead time untuk produk A adalah 0 dan lead time untuk produk B adalah 0. Untuk gross requirement produk A itu didapatkan dari data MPS pada bulan 1 dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena pada bulan Januari itu terdiri dari 4 minggu, sehingga kita harus membaginya dengan 4. Dan didapatkan GR untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut. Kemudian produk A tidak memiliki on hand, dan terdiri lot size-nya adalah 100, sehingga kita harus melakukan pengorderan sebanyak 4.300 dengan lead time-nya adalah 0, sehingga pada setiap periode kita akan melakukan proses pengorderan. Begitu juga untuk produk B. Untuk produk B, kita melakukan penentuan GR-nya. Penentuan GR didapatkan dari data MPS produk B dibagi dengan 4, dibagi 4 dikarenakan Januari terdiri dari 4 periode. Kemudian NR-nya akan bernilai sama dengan GR, dan untuk porelnya, berapa banyak kita akan mengorder, berarti itu sebanyak kelipatan dari lot size-nya. 150, berarti kita harus melakukan pengorderan sebanyak 5.700. 5.700 melebihi dari NR sehingga didapatkan on hand. On hand ini berarti perhitungannya porek dikurang dengan NR-nya, sehingga didapatkan on hand-nya adalah sebanyak 9. Begitu seterusnya untuk periode sampai dengan periode ke bulan Juni. Baiklah, sekian pembahasan UTS Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.